Nurul Hidayah. Ada beberapa yang nggak hadir. Hari ini kita akan mempelajari tentang kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya, yang dimana adapun tujuan yang akan kita capai yaitu peserta didik diharapkan mampu menjelaskan kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya dan mampu menganalisis fenomena ekonomi yang berkaitan dengan kebutuhan manusia dan kelangkaan sumber daya yang terjadi di kehidupannya sehari-hari. Adapun nanti teman-teman akan melakukan diskusi, Ibu akan memberikan satu artikel yang akan dianalisis sesuai dengan kasus yang ada di artikel tersebut. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa di sini ada terdapat gambar kebutuhan dan keinginan. Apakah ada yang mau menyampaikan pendapatnya terkait dengan apa itu kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan, contohnya nasi yang harus memenuhi kebutuhan hidup. Ada lagi? Keinginan itu Pangan, tanda pangan pakan. Ada yang mau berpendapat tentang keinginan? Keinginan itu kayak kemauan. Semua kemauan. Kemauan. Kemauan Ya, di sini benar ya tadi disebutkan sama teman-temannya, kebutuhan dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk bertahan hidup layak dan menaikkan taraf hidupnya. Yang dimana tadi ada makanan, pakaian, dan juga tempat tinggal atau biasa kita sebut dengan kebutuhan primer, sekunder, dan juga tersier. Sedangkan keinginan dapat diartikan sebagai sesuatu yang tidak harus dipenuhi oleh seseorang, di mana tanpa hal tersebut sebenarnya ia masih dapat hidup layak. Ketika kalian dapat memisahkan mana yang merupakan kebutuhan atau mana yang merupakan keinginan, maka hal itu ditentukan oleh tindakan ekonomi. Teman-teman bisa melihat di sini bahwa ada gambar kebutuhan dan juga keinginan, yang dimana kita bisa saja memakan makanan mie ya, kayaknya itu mie sama telur. Tapi kita juga bisa, apabila kita ingin, kita bisa makan burger untuk memenuhi kebutuhan kita. Tindakan ekonomi adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Secara umum, tindakan ekonomi terdiri dari dua, yaitu ada tindakan ekonomi rasional dan juga tindakan ekonomi irasional. Kita harus membagi kelompok menjadi 3 kelompok, hitung sampai 3. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, tiga, 1, 2, tiga. 1. Baik, duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing ya. Ini bawa ke kiri nih ya. Baik, udah duduk berdasarkan kelompok ya. Sekarang Ibu akan membagikan artikel untuk teman-teman analisis. Ya. Ada jauh. Kelompok 2 Ya. kamu kalian kelompok berapa? Kelompok 1.
terjadi selama kurun waktu 2013 sampai 2019. Dalam konteks penyediaan pangan nasional, kelangkaan yang terjadi adalah kelangkaan lahan pertanian yang mampu menjaga ketahanan pangan. Selain itu, terdapat juga kelangkaan lahan yang belum teririgasi seluas 622.000 hektar di beberapa kabupaten. Faktor yang mempengaruhi kelangkaan pangan atau lahan pertanian adalah konversi lahan produktif pertanian menjadi penggunaan lahan lainnya. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kelangkaan pangan atau lahan pertanian antara lain adalah perubahan iklim, bencana alam, perubahan penggunaan lahan, penurunan kualitas tanah, dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Selain itu, faktor ekonomi sosial, dan politik juga dapat mempengaruhi ketersediaan pangan dan lahan pertanian. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Pani. Tentang masalah kelangkaan yang terjadi di lingkungan kami sekitar berupa sumber daya alam berupa hutan atau pegunungan yang hijau untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Namun ketersediaan hutan atau pegunungan yang hijau di pedesaan semakin berkurang karena adanya deforestasi atau penggundulan hutan. Kelangkaan tersebut terjadi karena adanya perluasan lahan pertanian untuk menanam pangan dan perkebunan, adanya pembangunan infrastruktur seperti jalan, bendungan, dan pemukiman, serta kebakaran hutan menjadi kerusakan hutan yang disebabkan oleh aktivitas manusia maupun faktor lain. Demikian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah kita dengarkan bersama tentang kelangkaan yang terjadi di lingkungannya masing-masing. Apakah ada yang mau memberikan kesimpulan terakhir terkait dengan diskusi kita barusan? Ada kesimpulannya, yaitu yang pertama, kerusakan lingkungan seperti terjadinya banjir, tanah longsor, dan kekeringan, sehingga hal ini dapat merugikan baik kerugian material bahkan memakan korban jiwa. Yang kedua, kehilangan keanekaragaman hayati, yaitu dapat mengancam keseimbangan ekosistem dan membahayakan kehidupan manusia. Yang ketiga, peningkatan emisi gas rumah kaca yang dimana dapat menyebabkan perubahan iklim cuaca ekstrim. Oke.